Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu obat tetes mata tetrakain HCl. Adapun anggota dari kelompok kami, yang pertama ada saya sendiri, Ulil Menjida, ada Anisha Alfanura, Tari Aprisya Putri, Enda Wahyu Murdiani, Amelia, Rizka Nikmatul Askia, Rizka Silvia Maharani, Ade Agung Syaharahab, Intan Zalia Amari, dan Diana Ayu Nurhalimah. Tetrakain HCl merupakan obat anestesi topikal kerja cepat dengan durasi pendek yang digunakan untuk mata. Bentuk sediaan yang tersedia di Indonesia berupa obat tetes mata tetrakain hidroklorida dengan konsentrasi 0,5% dalam botol 5 ml. Untuk indikasinya, pemberian tetes mata tetrakain hidroklorida 0,5% untuk prosedur mata yang membutuhkan anestesi topikal kerja cepat dengan durasi yang pendek. Mekanisme kerja dari tetrakain adalah menstabilkan membran saraf sehingga saraf menjadi lebih permeabel terhadap ion, mencegah inisiasi dan transmisi dari membran sel saraf. Dengan begitu dapat bekerja cepat sebagai anestetik lokal. Berikut outline yang akan kami bahas. Yang pertama ada formula, yang kedua ada monografi, yang ketiga ada cara pembuatan, dan yang terakhir ada evaluasi. Poin selanjutnya adalah formula sediaan obat tetes mata tetrakain HCl. Tetrakain HCl 0,5% berfungsi sebagai zat aktif, NaH2PO4 0,05% sebagai pendapar atau buffer, Na2HPO4 1,05% sebagai pendapar atau buffer, PVP 2% sebagai agen penstabil dan peningkat viskositas, benzalkonium Cl 0,01% sebagai pengawet antimikroba, NaCl 0,1974% sebagai agen pengisotonis, dan air pro injeksi at 100% sebagai pelarut. Poin kedua adalah monografi bahan dan zat aktif. Yang pertama adalah tetrakain HCl, nama kimianya adalah 2-dimetilamino etil p-butil amino benzoat monohidroklorida. Rumus molekulnya C15H24N2O2HCl. Berat molekulnya 300,82 gram per mol. Fungsi bahannya sebagai zat aktif. Pemberiannya serbuk hablur, halus putih, tidak berbau, rasa sedikit pahit diikuti rasa kebas, bersifat higroskopis. Larutannya sangat mudah larut dalam air, larut dalam etanol, tidak larut dalam benzen dan dalam eter. Dan yang kedua adalah sodium hidrogen fosfat. Nama kimianya anhidrous monobasic sodium fosfat. Rumus molekulnya NaH2PO4. Berat molekulnya 119,98 gram per mol. Fungsi bahannya sebagai buffer. Pemberiannya bentuk terhidrasi natrium fosfat monobasa terjadi sebagai kristal tidak berbau, tidak berwarna atau putih, sedikit deliquescent. Untuk larutannya larut 1 dalam 1 air, sangat sedikit larut dalam etanol atau 95%. Kemudian yang selanjutnya adalah diosodium hidrogen fosfat. Nama kimianya anhidrous dibasic sodium fosfat, kemudian rumus molekulnya Na2HPO4, berat molekulnya 141,96 gram per mol, kemudian fungsi bahannya adalah sebagai buffer, kemudian pemberiannya kristal putih, tidak berwarna dan tidak berbau. Lalu kelarutannya 1 gram dalam 4 ml air, tidak larut dalam alkohol. Selanjutnya, PVP polyvinyl pyrrolidon. Nama kimianya 1-etenil 2-pyrrolidon homopolimer. Rumus molekulnya C6H14N2O. Berat molekulnya 130,19 gram per mol. Fungsi bahannya sebagai penambah viskositas. Pemberiannya povidon berbentuk halus, putih sampai krem putih berwarna, tidak berbau atau hampir tidak berbau, bubuk higroskopis. Dan kelarutannya mudah larut dalam asam, kloroform, etanol 95%, keton, metanol, dan air, praktis tidak larut dalam eter, hidrokarbon, dan minyak mineral. Selanjutnya itu benzalkonium klorida, nama kimianya alkil dimetil atau fenilmetil amonium klorida. Rumus molekulnya yaitu C27H42NO2Cl atau C27H42ClNO2.
Berat molekulnya yaitu 122,17 gram per mol. Untuk fungsi bahannya yaitu sebagai pengawet antimikroba. Pemberiannya benzalkonium klorida berbentuk bubuk amor putih atau putih kekuningan. Gelnya tebal atau serpihan agar-agar. Bersifat higroskopis menyabun saat disentuh dan memiliki bau aromatik ringan dan rasa sangat pahit. Untuk pelarutannya, praktis tidak larut dalam ether, sangat larut dalam aseton, etanol 95%, metanol, propanol, dan air. Larutan berair dari busa benzalkonium klorida ketika dikocok memiliki tegangan permukaan yang rendah dan memiliki sifat deterjen dan pengemulsi. Aqua Pro injeksi, rumus molekulnya H2O, molekul 18,02, berat fungsi bahannya agen pembawa atau pelarut, pemberiannya cairan jernih tidak berwarna dan tidak berbau, kelarutan bercampur dengan banyak pelarut polar. Selanjutnya yaitu monografi dari natrium klorida. Nama kimianya yaitu sodium klorid, rumus molekulnya yaitu NaCl, dan berat molekulnya 58,64 gram per mol. Fungsi bahan adalah agen pengisotonis, pemberian yaitu hablur, serbuk putih dan tidak berbau. Pelarutannya larut dalam 2,8 bagian air, dalam 2,7 bagian air mendidih, dan dalam 10 gliserol. Selanjutnya yaitu perhitungan NaCl sebagai agen pengisotonis. Yang pertama yaitu tetrakain HCl 0,5% dengan E1% 0,18 sehingga setara dengan NaCl 0,09%. Kemudian NaH2PO4 dengan persen 0,05% dan nilai E1% yaitu 0,48 setara dengan 0,024% NaCl. Selanjutnya NaH2PO4 yaitu dengan persennya 1,05% dengan nilai E-nya 0,54 setara dengan 0,567 NaCl. Kemudian PVP 2%, nilai E-nya 0,01 sehingga nilai setara dengan 0,02% NaCl. Selanjutnya yaitu benzalkonium klorida dengan persennya 0,01 dan E-nya 0,16 sehingga setara dengan 0,0016. Kemudian jumlah total tonisitas formula yang setara dengan NaCl yaitu 0,7026 sehingga jumlah NaCl yang perlu ditambahkan yaitu 0,9 dikurangi dengan 0,7026 dan dihasilkan 0,1974% NaCl yang perlu ditambahkan ke dalam formula. Poin selanjutnya yaitu cara pembuatan obat tetes mata tetrakain HCl. Cara yang pertama yaitu sterilisasi semua bahan kecuali zat aktif tetrakain HCl yang disterilisasi dengan sinar UV dan sterilisasi alat dengan autoclave. Selanjutnya larutkan tetrakain HCl ke dalam API, larutkan PVP ke dalam API, kemudian campurkan tetrakain HCl, PVP, dan NaCl sesuai perhitungan. Selanjutnya tambahkan buffer natrium fosfat dan asam fosfat ke dalam larutan. Selanjutnya lakukan pengecekan pH awal sediaan dengan menggunakan indikator pH, genapkan volume dengan menambahkan Aqua Pro injection hingga tanda batas. Selanjutnya lakukan penyaringan dengan kertas saring, kemudian penyaringan dengan membran filter 0,02. Selanjutnya larutan diambil menggunakan seringe dan dimasukkan ke dalam vial coklat masing-masing sebanyak 10 ml. Terus tutup masing-masing wadah yang telah diisi dan selanjutnya disterilisasi dengan penyaring bakteri. Peralatan yang digunakan harus steril dan semua proses dilakukan secara aseptis untuk menghindari adanya zat yang kontaminasi mikroba. Yang terakhir, semua sediaan disimpan pada suhu kamar dan terlindung dari cahaya serta sinar matahari secara langsung. Poin keempat yaitu evaluasi sediaan obat tetrakain HCl. Evaluasinya dan meliputi uji visualisasi, uji pH, penetapan kadar, dan uji sterilitas. Yang pertama yaitu uji visualisasi, yaitu merupakan uji kejernihan dilakukan dengan mengamati endapan atau kekeruhan pada sediaan tetes mata selama waktu penyimpanan yaitu selama 28 hari. Yang kedua itu uji pH, yaitu pemeriksaan pH sediaan tetes mata dilakukan pada hari ke-1, ke-3, ke-7, ke-4, dan
hari ke-28 dengan alat pH meter. Sediaan tetes mata tetrakain HCl dinyatakan stabil apabila memiliki pH pada rentang stabilitasnya yaitu 3,7 dan 6 dan tidak terdapat adanya perubahan pH yang signifikan. Selanjutnya, penetapan kadar. Penetapan kadar menggunakan kromatografi cair kinerja tinggi. Sistem kromatografinya yaitu kromatografi cair kinerja tinggi dilengkapi dengan detektor 280 nanometer dan kolom 4,6 mm kali 25 cm. Berisi bahan pengisi L10, laju alir 2 ml per menit. Lakukan kromatografi terhadap larutan baku, rekam kromatogram, dan ukur respon puncak seperti tertera pada prosedur. Efisiensi kolom tidak kurang dari 500 lempeng teoritis. Faktor ikutan untuk puncak analit tidak kurang dari 2,0, simpangan baku relatif pada penyuntikan ulang tidak lebih dari 2,0%. Prosedurnya, suntikan secara terpisah sejumlah volume sama, lebih kurang 10 mikroliter, larutan baku dan larutan uji ke dalam kromatografi. Rekam kromatogram dan ukur respon puncak utama. Hitung jumlah dengan miligram tetrakain hidroklorida dalam tiap mililiter tetes mata. Selanjutnya yaitu uji sterilitas. Dalam uji sterilitas dibutuhkan 3 kontrol, yaitu yang pertama kontrol positif. Kontrol positif yaitu tabung berisi media tioglikolat yang telah ditanami bakteri indikator Bacillus subtilis dan juga tabung yang berisi media soybean casein diges yang telah ditanami jamur Candida albicans, kemudian diinkubasikan bersama dengan tabung uji lainnya. Kemudian yang kedua yaitu kontrol negatif yang berisi media tioglikolat dan tabung media soybean casein diges yang telah diberi 5 tetes foto, yaitu adalah sediaan tetes mata yang ada di pasaran dan diinkubasikan bersama dengan tabung lainnya. Selanjutnya yaitu kontrol sterilitas media yang berisi media tioglikolat dan tabung berisi media soybean casein yang tidak ditanami tetapi diinkubasikan juga bersama dengan tabung uji lainnya. Selanjutnya yaitu prosedur uji sterilitas. Yang pertama yaitu pindahkan sejumlah kecil pengencer steril yang sesuai, yaitu cairan A ke dalam membran dan saring. Pindahkan isi wadah atau beberapa wadah yang akan diuji ke dalam satu membran atau beberapa membran. Jika perlu diencerkan dengan pengencer steril yang dipilih sesuai volume yang digunakan pada uji kesesuaian metode. Tetapi jumlah yang digunakan itu tidak kurang dari yang tertera pada tabel. Kemudian segera disaring dan setiap pencucian tidak lebih dari 5 kali 100 ml per membran. Meskipun jika selama uji kesesuaian metode ditemukan pencucian tersebut tidak dapat menghilangkan daya antimikroba secara sempurna. Kemudian pindahkan seluruh membran utuh ke dalam media atau dipotong menjadi 2 bagian yang sama secara aseptik dan pindahkan masing-masing ke dalam 2 media yang sesuai. Kemudian gunakan volume yang sama pada tiap media seperti pada uji kesesuaian metode. Selanjutnya, sebagai pilihan lain, pindahkan media ke dalam membran pada alat penyaring dan inkubasi media selama tidak kurang dari 14 hari. Kemudian jika terjadi pertumbuhan mikroba, maka bahan uji memenuhi syarat sterilitas. Sedangkan jika terbukti terjadi pertumbuhan mikroba, maka bahan uji tidak memenuhi syarat sterilitas, kecuali dapat ditunjukkan bahwa uji tidak absah disebabkan oleh hal yang tidak berhubungan dengan bahan uji. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.